betul. Oke, Saintek 1. Oke, anak sekalian, selamat bertemu di pertemuan pertama ya, di Saintek 1 ya. Karena minggu yang lalu API baru masuk. Karena ada kegiatan-kegiatan sebelumnya kan ada di pretest ya. Ini minggu kedua dari setelah pretest, tapi intinya sih pertemuan kita itu totalnya ada 13 pekan ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan 13 pertemuan. Anak sekalian, kesempatan awal ini API diberikan tugas untuk membimbing Anda mengenai pengetahuan kuantitatif ya dari soal TBK, dari materi UTBK-nya di TPS PUPK. Nah, pengetahuan matematika dasar lebih banyak kepada proses-proses bilangan ya. Kemudian sistem persamaan, pertidaksamaan, fungsi, kemudian ada pola bilangan, ada peluang, ada statistika, tapi itu tidak mendalam peluang dan statistikanya. Dibandingkan dengan akademiknya sendiri, yaitu matematikanya, maka pengetahuan kuantitatif ini terbilang. Namun, kalau kita tidak memahami juga, yang mudah juga bisa menjadi masalah buat kita. Dan untuk pengetahuan kuantitatif ini sebenarnya lebih besar persentasenya kalau Anda menjawab nilai benar semua dibandingkan dengan materi matematikanya sendiri ya. Karena itu bobotnya 18% dari total 100%. Dari 15 soal dan memang dikerjakan hanya dalam tempo 20 maksimal per soal itu adalah 1,5 menit. Dan upayakan bahwa ini tidak ke pekerjaan Anda atau jawaban Anda itu hanya sekedar jawaban atau menembak saja ya, untung-untungan, karena akan merugikan Anda. Meskipun penilaiannya sekarang kan tidak ada minusnya, tetapi ada rumus sistem tersendiri yang bisa menjadikan pembaginya bisa lebih besar, bisa lebih semakin besar, maka nilai kita akan semakin kecil, pembaginya akan semakin kecil, maka nilai kita akan semakin besar. Nah, itu ada sistemnya sudah dibentuk seperti itu. Jadi kita tidak merasa senang tidak ada nilai pengurangan, ternyata ada rumus lain yang bisa mempengaruhi tidak dijawab dan dijawab salah. Nah, sebaiknya kita berharap menjawab semua benar. Itu nilai maksimal kita 18%. Tinggal sekian persennya kita dapatkan dari soal-soal materi yang lain ya. Targetnya tercapai 70%. Entar nih Abi ada masalah di laptopnya dulu. Kenapa? Bentar ya. Bentar. Dulu. Kok nggak hilang-hilang nih? Munculnya. Totalnya berarti biasa. Suara Abi kedengaran nggak? Lu? Terdengar sih tadi sempat terputus.
Dengar ya, Serapi, terdengar, oke. Oke ya, kita mulai saja. Malapi di Saintek 2 juga tidak begitu susah untuk dipahami anak-anak IPA ya. Mudah-mudahan Saintek 1 juga ya. Api akan share dulu apa yang perlu Api sampaikan berikut dengan pembahasannya nanti. Yang pembahasannya cenderung pada soal-soal ya. Pembahasan soal tidak masuk kepada materi, tapi lebih cenderung pada pembahasan soal untuk memahami materinya. Nampak nggak di layar Anda ini? Nampak? Oke. Lihat, Kita lihat di sini ada beberapa item, itu 12 item ya. Nah, itu adalah bagian kuantitatif semuanya. Jadi kuantitatif meliputi operasi bilangan bulat, pecahan, akar dan pangkat, perbandingan sampai dengan deret bilangan atau pola bilangan. Nah, rentang yang pemetaan ini Api baru dapat datanya 2014-2018. Yang pertama itu mengenai operasi bilangan. Ya, operasi bilangan yang Anda ketahui lah, ada jumlah, ada kurang, ada bagi, ada kali, ada akar dan seterusnya. Pecahan itu biasanya operasional pecahan, perbandingan dan seterusnya. Atau menentukan akar di sebuah bilangan faktor ya. Perbandingan itu membandingkan dari bentuk-bentuk yang dalam soal cerita biasanya konteksnya. Sistem persamaan linear konteksnya juga dalam soal cerita. Nah, kalau Anda lihat dalam operasi bilangan itu hanya muncul di 2014. Tapi intinya semua ini muncul, hanya dia munculnya pada rentang waktu-waktu tertentu atau tidak semua tahun dia ada. Namun tetap saja kemungkinan muncul di 2022 tetap ada. Nah, di 2019, 2020 ini. Jadi Api dapat baru sebatas ini. Nah, Anda tinggal bisa nanti lihat di 2019, 2020, 2021 karakter dari pengetahuan kuantitatifnya gimana. Sehingga sebagai bayangan Anda untuk 2022. Saya kira banyak di internet ya sudah bisa Anda cari soal-soal kaitan dengan pengetahuan kuantitatif itu di 2019, 20, dan 2021. Bahkan mungkin sudah ada prediksi-prediksinya. Nggak apa-apa itu Anda pelajari. Karena sekalian, nah sampai dengan terakhir ini adalah deret bilangan. Nah, ternyata deret bilangan itu standarnya dia dari bilangan, pola bilangan biasanya. Dan ini menguasai 18% ya anak-anak untuk pengetahuan kuantitatif soal dalam bentuk matematika dasar, tapi dia menguasai 18%. Jadi kalau Anda benar semua dari 15 soal benar semua, maka keuntungan Anda adalah 18%. Sehingga Anda mengejar sekian persen lagi dari target minimal kalau bisa 70% atau 80%. Tergantung daripada perguruan tinggi dan jurusan yang Anda ingin capai. Semakin besar akreditasinya, semakin kualitasnya semakin besar, TBK atau CBM nanti adalah lebih besar pula gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa yang ingin Api sampaikan pada kalian mulai dari bilangan. Api akan bicara dari kualifikasi bilangan ya. Jadi kita bicara bilangan, maka bicara tentang operasional sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang bilangan, kalau kita bicara tentang bilangan, maka yang ada dalam konteks bilangan ini adalah ada bilangan aslinya, ada bilangan cacahnya, ada juga campuran. Nah, ini jenis-jenis bilangan yang tidak usah kita permasalahkan definisinya ya, tidak begitulah. Karena ini kecil kemungkinan. Hanya yang penting adalah dari sini itu kan ada operasional bilangannya. Nah, ada operasional bilangannya. Operasional bilangan itu berarti lambangnya ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, ada akar diantaranya, dan ada kuadrat atau pangkat N diantaranya. Dan lebih dominan adalah pangkat 2. Dengan operasional ini kaitannya dengan hierarki ya pengerjaannya. Dalam susunan pengerjaannya maka yang paling tinggi derajatnya adalah pangkat dan akar. Kemudian baru berikutnya adalah kali dan bagi. Berikut dan terakhir adalah derajat paling rendah ada plus dan minus. Urutan-urutan itu penting. Namun dari sekian urutan itu yang harus Anda kerjakan terlebih dulu adalah tanda dalam kurung. Kondisi dalam kurungnya yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu. Ya, baru kemudian dilanjutkan dengan yang lain. Nah, posisi yang kalau sederajat plus dan minus sederajat maka
Kalau kali dengan bagi dikerjakan di depan dulu. Tapi kalau kali bagi dan plus minus maka Anda melakukan kali dan bagi dulu terlebih dahulu. Yang mana dulu yang di depan antara kali dan bagi. Jadi kalau dia sederajat yang paling dulu adalah yang di depan yang harus Anda kerjakan. Akar dan pangkat itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ya, oke. Saya kira sekitar itu untuk operasi bilangan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan KPK. Nanti kita bicara tentang KPK dalam bentuk soal ya. Kemudian ada FPB-nya dalam bentuk soal. Kemudian di sini ada kaitannya dengan bentuk. Nah, ini juga harus Anda pahami dan ini sangat dipahami mungkin dari Anda. Nah, tidak begitu susah yang ini. Kemudian kalau dia A plus B di pangkat 3, kita pahami juga sebagai A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ditambah 3AB kali A plus B. Dan mungkin di sini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi A plus B dikalikan dengan A minus B. Atau di sini A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 kita bisa uraikan menjadi B dikalikan dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Ya, oke, anak sekalian. Nah, ini diantaranya seperti ini. Nah, untuk lebih menyingkat waktu dan memahaminya, kita masuk pada soal. Ya, kita masuk soal yang pertama seperti ini. Nah, soal yang pertama ini kita lihat dari dari pilihannya. Ternyata pilihannya adalah basisnya 10. Nah, kalau basisnya 10, angka 99992 itu harus diusahakan menjadi basis 10 pangkat sekian. Saya sudah punya jawabannya belum? Apa jawabannya? Kalau Anda menjawab, ini waktu paling besar adalah 1,5 menit maksimalnya. Bisa nggak Anda menemukan soalnya dalam bentuk 1,5 menit? Oke, kerangka berpikirnya begini anak sekalian, kita dipatok dengan 10 sebagai basis. Kalau 10 itu berarti 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Karena dia sebagai basis. 99992 ini maka akan hilang. Ini lakukan tadi apa yang Api katakan adalah sebagai hierarki operasi aljabarnya, maka yang tanda kurung dulu yang kita lakukan. Ini 992 pangkat 2. Nah, tanda kurung ini 2 pangkat 5 adalah 32. 32 kali 10 berarti 320. Dibagi 5. Mana dulu yang kita kerjakan? Dibagi atau dikurang? Halo? Bagi. Maka ini kita dapatkan yang baginya adalah 64. Nah, sekarang Anda lihat perpangkatan di sini. Ada pangkat 2. Kita ubah menjadi pangkat 2 berapa? 8 pangkat 2. Nah, kita bisa ubah 8 pangkat 2. Nah, kemudian sebenarnya kita sudah mengarah kepada A kuadrat dikurang B kuadrat sebenarnya. Yang kita dapat ubah menjadi perkalian A plus B dikalikan dengan A minus B. Hanya masalahnya di sini ada angka 99992 tidak masuk kepada basis 10. Oleh karena itu kita bisa ubah 9992 itu sama saja dengan 100.000 dikurang 8. Nah, inilah berfungsi sebagai A, ini berfungsi sebagai A-nya, ini berfungsi sebagai B-nya. Nah, karena itu kita bisa menggunakan rumus penguraian dari A kuadrat kurang B kuadrat, yaitu A plus B dikalikan A kurang B. Maka kita dapatkan yaitu 100.000, atau 100.000 bisa kita ubah menjadi 10 pangkat berapa? 10 pangkat 5. Pangkat 5, berarti dikurang 8, ditambah 8, B-nya 8, nah ini dikalikan 10 pangkat 5 dikurang, maka kita ketemukan ini coret-coret menjadi 10 pangkat 5, ini adalah 10 pangkat 5 dikurang 16. Inilah jawabannya. Nah, kalau Anda memahami bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, maka tergantung sikunya kecepatan Anda dalam menjawab ya. Jadi yang kita lihat di sini 10, maka jangan sekali-sekali memunculkan angka 9992 ini nggak akan ketemu di sini. Maka kita harapkan Anda memikirkan bahwa bagaimana saya harus merubah menjadi 10 pangkat. Nah, ya 10 pangkat. Dan ini 100.000 itu akibat dari 10 pangkat 5. Jadi dari 9992 itu, dan ini 8 sebagai pengurangnya. Sederhana sekali, tapi kadang-kadang sederhana itu kita lupakan, kita anggap mudah, kita meremehkan, kita tidak sering berlatih, ujung-ujung mendapat soal seperti ini, kita nervous ya udah selesainya buyar.
Nah, buyar pada akhirnya kita nekat untuk menjawab pertanyaan itu dengan asal-asalan, dengan tembak-tembakan, dan itu akan merugikan kita, dan vonisnya pasti tidak akan lulus karena nilai kita kecil ya. Jadi mohon untuk dilakukan sebaik mungkin, sering latihan gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, ini juga, ini nalarnya kurang dalam menerjemahkan soal cerita ini, maka akan mempengaruhi juga. Bagaimana caranya? Ya kita runut sajalah pada variabel-variabel yang kita gunakan. Apa variabelnya? Ada Lani, ada Rista, ada Ipul di situ. Maka kalau kita buat dalam penyederhanaannya Lani, kemudian ada Rista, ada Ipul di sini, maka angka-angka yang kita dapatkan, karena ini kaitannya dengan angka-angka, ada 4 untuk Lani, ada 6 untuk Rita, dan nah, yang diharapkan dalam soal ini adalah, dalam soal cerita ini, bagaimana ketiga orang ini akan berarti bersama-sama kalau dia sudah ketemunya di hari Rabu. Nah, bersama-sama. Pada hari Rabu itu dia bersama-sama. Ini serentak pada hari Rabu ya, dia serentak. Ya. Ini serentak semua berlatih, ketemu semuanya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan hari serentak yang berikutnya? Berapa hari ke depan? Apakah seminggu? Apakah 8 hari? Dan seterusnya. Dari mana kita dapatkan? Dari KPK-nya. Dari mana menentukan KPK? Nanti KPK ini adalah kelipatan persekutuan kecil. KPK ini didapat dari faktor-faktor, ya, perkalian faktor-faktor terbesar dari ketiga bilangan ini. 4 itu adalah faktornya 2 kali 2, 2 faktornya di pangkat 2, kemudian 6 itu adalah 2 kali 3, kemudian 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. Mana KPK-nya? KPK-nya dipilih bilangan-bilangan faktor terbesar. Jadi 2 dimulainya pangkat 2, kemudian 3 hanya ada pangkat 1. Kalau ada pangkat 2 kita pakai pangkat 2. Nah, inilah KPK-nya, jadi 12. Nah, inilah yang menjadikan 3 angka tersebut akan bertemu atau terbagi menjadi, bisa dibagi dengan KPK, hasil KPK ini bisa membagi bilangan-bilangan yang ada. Jadi 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 12 bisa. Jadi ketiga bilangan itu sebagai pembagi dari KPK itu. Itulah yang dimaksud. Maka hasilnya didapat berapa hari keberapa atau hari apa dia akan mendapatkan latihan bersama, maka didapatlah di sini Rabu ditambah 12 hari. Berapa? Hari apa dia dapatkan? Hari apa? Senin. Jawabannya adalah Senin. Paham nggak di sini? Halo? Paham. Ya, jadi kita mencari KPK-nya nih. Pentingnya kita mencari KPK, kan sederhana ini. Soalnya panjang, begitu panjang, tapi intinya adalah membuat KPK dari 3 bilangan ini. Ya, pelipat. Oke, kita lanjut. Nah, soal berikutnya ini perbandingan komparatif, ya, kuantitasnya. Nah, perbandingan ini kan bisa kita dapatkan jika P dan Q-nya jelas. Kalau P dan Q-nya nggak jelas, maka kita nggak bisa melakukan perbandingan. Maka jawabannya jelas adalah D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, itu pasti kalau kita melihat perbandingan yang nggak jelas. P dan Q ini mau berapa nilainya? P, Q, kalau Q sudah ada nilainya 1. Nah, sehingga kita harus menggunakan perbandingan. Silakan. Apa jawabannya? Untuk X-nya berapa dapat X-nya? Di sini ada 2 variabel antara bubuk kopi dan gula ya. Kopi dan gula. Perbandingan kopi dan gula berapa banding berapa di sini soalnya? 3 banding 2. Jadi kopi banding gula itu ada 3 banding 2. Jadi kalau kopi banding gula itu adalah didapat 3 banding 2. Sehingga kalau kita dapat ketentuan segelas kopi dibuat dengan mencampurkan 2 kopi, maka sama saja dengan perbandingan 2 kopi dengan X gula. Maka X-nya berapa dapatnya? X-nya berapa dapatnya? 4/3. Nah, 4/3. X itu sama dengan P bukan? Ya, sama dengan P kan ya? Sehingga Anda bisa bandingkan P dengan Q, bagaimana kedudukannya antara 4/3 dengan 1?
lebih besar. Lebih besar. Maka kita bisa simpulkan adalah P lebih besar daripada Q. Namun kita nggak bisa menyelesaikan ini kalau memang kita tidak mendapatkan X-nya sebagai syarat nilai P-nya, kan gitu ya. Nah, kita dapat terjemahkan dalam kalimat matematika mengenai perbandingan kopi dan gula. Jadi memahami perbandingan kopi dan gula. Diketahui dalam soalnya 2 kopi, 1 sendok gula, X sendok gula. Dan didapat perbandingan sebenarnya adalah perbandingan 3/2 kopi dan gula. Jadi kesamaan perbandingan. Baru kita dapatkan nilai X. Sederhana kan pertanyaan seperti ini. Cuman kita terjemahkan dalam kalimat matematikanya itu harus ada. Oke, memahami ini? Ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan? Halo? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut pada soal berikutnya. Oke. Nah, ini bagaimana mendapatkan jawaban ini? Anton memperoleh skor 4147, Budi 144, Ciko 143, dan Dodi memperoleh skor 141. Mana yang jujur, mana yang tidak jujur kan? Itu. Bagaimana caranya? Bisa nggak? Kalau kita coba dengan Anton, dia jujur nggak sih benar Anton memperoleh nilai 147 itu benar nggak dia bilang saya itu dapat nilai 147? Anton jujur nggak? Caranya gimana? Anak ada 26. Kehadiran cukup alhamdulillah 25 orang, hampir maksimal. Pertanyaan Nabi bisa direspon? Halo? Ya bisa. Oke, apa jawaban Anda? Apa jawaban? Ya sudah. Nah, langkahnya kita bagi dengan skor yang terbesar ya untuk mendapatkan sisa nanti kan. Kita pentingkan sisa. Kalau kita bagi dengan skor kecil terlalu besar, maka yang kita ambil adalah kita bagi skor yang besar. Membagi skor yang besar berarti kita bagi 5. Nah, ini kan ketemunya ada 28 soal. 28 atau 29? Halo? 29 ya, jawabannya 29. Nah, 29 berarti kan kewajiban kita adalah tinggal 1 soal lagi yang seharusnya 29 soal benar kita jawab. Nah, 29 soal benar. Sementara ini 147, 29 itu kan sama dengan 145 ya. Jadi saya harus punya 2 soal aja sebagai sisa. Dua nilai sebagai sisa. Nah, kalau 2 nilai sebagai sisa, maka otomatis saya tidak menjawab karena skornya adalah 1 kalau tidak menjawab. Maka sisanya 2 soal. Yaitu sisa 2 ini didapat dari ini adalah 2 soal kosong. Karena kalau kita tidak menjawab 2 soal kosong, artinya 2 soal kosong, maka artinya kita kali 1. Soal ditambah 2. Maka ini adalah 31. 31 sementara 30 soal dia tidak sama dengan soal yang harus dikerjakan. Maka ini kita simpulkan nggak benar atau bohong atau tidak jujur. Maka pilihannya tidak mungkin di Anton. Maka kalau yang kita lihat di sini ada 1 semua, ini jangan dipilih. Dan ini jangan dipilih. Kemungkinan adalah C dan D. Nah, sekarang kita cek dengan B. 2. Nah, ini menentukan sekali ya Budi ini. Karena sini tinggal 2 di sini. Budi juga sama, 144. Caranya sama, 144 bagi 5. Ini adalah 28 soal yang terjawab benar. Nah, dari 144, 28 kali 5 adalah 140, berarti ada 4 soal lagi atau ada 4 nilai. Nah, 4 nilai ini kan kita bisa jabarkan menjadi 4 kali 1. Berarti di sini sebenarnya adalah 4 soal kosong. Sisanya 2, ini adalah 4 soal kosong. Soal tidak dijawab maksudnya ya, soal tidak dijawab 4 soal kosong karena 4 kali 1. Maka kita dapatkan sebenarnya kita mengerjakan, si Budi ini mengerjakan 28 dengan 4 soal. Jadi 32, dan ini tidak mungkin dijawab lebih dari 30 soal. Akibatnya apa? Akibatnya Budi ini bohong. Ya udah, kalau Budi ini bohong, berarti 2 dan
4 tidak mungkin, ya tidak mungkin. Tidak mungkin ada pilihan, berarti D jawabannya. Udah selesai. Anda bisa uji dengan C. Dengan cara yang sama, Anda bisa uji dengan D. 4. Ya, dengan cara yang sama. Paham sampai di sini yang ini? Halo, paham nggak? Jadi yang Dodi silakan Anda cek sendiri ya, 141 berarti dibagi 5 saja. Nah, 1 itu bukan berarti menyatakan 1 soal, tapi sisanya 1 nilai. 1 itu bisa dilakukan dengan 2 soal. 1 tidak dijawab sama sekali, dan 1 soal lagi dijawab salah. Karena jawab salah, nilainya adalah 0. Kalau tidak dijawab, nilainya adalah 1. Ya. Jadi sebenarnya untuk Dodi dari 28 soal benar, 1 soal tidak dijawab dan 1 soal dijawab salah, maka nilainya 141. Benar, hanya di Dodi saja. Silakan Anda cek ya. Oke ya, paham ya? Boleh? Ya. Kalau 2 soal, ya kalau 2 soalnya diisi itu sisinya salah, silakan aja. Berapa nilainya? Kan tetap lebih kan? Jadi dia bersisa 8, yaitu 140. Maka nilai dia ada 4 lagi. Nah, 4 lagi ini bisa diisi oleh 4 soal kosong saja. Karena 4 soal kosong itu nilainya 1, berarti 4 kali 1 kan? Nah, kalau kamu ingin jabarkan 2 soal kosong, tetapi nilainya baru 28, 140 ditambah 2, baru 142, maka 2 nilai lagi kemana kan? Otomatis dibantu dengan soal yang lain kan? Sehingga kalau itu dari 30 soal yang disediakan. Paham? Oke, nah kalau 141 kan Anda cek 141. Kalau kita dapatkan 141 yang saya uraikan, saya kira untuk 143 silakan uji sendirilah. Untuk Dodi sendiri kan dinilai 141. 141 dibagi 5 kan ketemunya 28. Nah, 28-nya kalau kita kali 5 kan 140. Maka dia punya sisa. Jadi dia menjawab 28 soal benar nih, benar. Maka dia ketemu sisanya harus ada 1 dari 141. Nah, 1 ini kan bisa diuraikan menjadi 1 soal kosong dan 1 soal benar. Karena 1 ini kan kalau kita uraikan adalah 1 ditambah 0. 1 ini menyatakan dia kosong. 1 soal ya. 1 soal kosong. 0 di sini menyatakan salah. 1 soal salah. Menjawab salah maksudnya. Jadi kalau kita jumlahkan ada 28 soal dijawab benar. Ada 1 soal dijawab salah. Jadi totalnya adalah 30. Karena persis atau sama banyak soal yang dikerjakan yang disediakan tes itu, maka Dodi ini jujur. Ya, itu ya. Paham yang ini? Oke, kita lanjutkan yang soal berikutnya. Nah, soal berikutnya mengenai bilangan ganjil. Yang habis dibagi 3, maksudnya. Kalau bilangan habis dibagi 3, konsep dasarnya bilangan yang merupakan kelipatan 3 bukan? Ya, setiap bilangan kelipatan 3 maka otomatis bilangan itu habis dibagi 3. Namun dalam soal ini kan dinyatakan juga sebagai tambahan definisi habis dibagi 3 adalah 2K plus 1 habis dibagi 3. Jadi sebenarnya ada 2 konsep dasar, yaitu konsep yang merupakan kelipatan 3 habis dibagi 3 yang tidak tertulis dalam soal itu habis dibagi 3. Oke ya? Nah, sekarang kita mulai dari 2K plus 4. 2K plus 4 berarti kita dapatkan harus ada K plus 1-nya. Kita tunjukkan di situ. Sehingga kita bisa menyatakan di habis dibagi 3. Dari 2K plus 4, kalau saya uraikan sama saja dengan 2K plus 1 ditambah 3. Tidak merubah ya, tidak merubah. Benar ya penguraian ini? Ya? Yes. Oke, nah sekarang 2K plus 1 habis dibagi 3 enggak? Habis dibagi 3 karena keterangan
habis. Kalau 3 kelipatan 3 bukan? Atau kita langsung simpulkan 3 ini habis dibagi 3 enggak? Gampang kan liannya? Iya bisa dibagi 3 atau habis dibagi 3. Karena dua-duanya habis dibagi 3, uraian dari 2K plus 4, otomatis kita simpulkan 2K plus 4 itu habis dibagi 3. Kan begitu? Nah itu yang pertama. Jadi kalau kita pilih yang pertama sudah ada pilihan A dan B. Ya, yang C dan D ini gugur. Ini gugur. Ini gugur. Jadi tinggal A dan B pilihannya. Nah sekarang kalau 6K. Pernyataan kedua. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 1, nah pernyataan kedua. 6K ini kelipatan 3 enggak sih? 6K ini kelipatan 3 bukan? Halo? 6K ini kelipatan 3 bukan? Ya, dilihat dari maka 6 itu kita lihat sebagai kelipatan 3. Akibatnya keseluruhannya ini adalah kelipatan 3. Karena 6 di sini adalah kelipatan 3, berarti habis dibagi 3. Ini habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Dan 6K, otomatis 6K semuanya juga habis dibagi 3. Maka ini habis dibagi 3. Nah sekarang pernyataan ketiganya. Pernyataan ketiga adalah 4K ditambah 8. 4K ditambah 8, sorry, yang ini jangan kita vonis dulu. 4K tambah 8, kalau saya ubah menjadi 2 kali 2K. 2K 4K, 2 kali 1, 2. Untuk mendapatkan 8, saya tambah 6. 2K tambah 1 habis. Habis dibagi 3. Dikali berapapun dia, tetap habis dibagi 3. 6 ini kelipatan 3, ini juga habis dibagi 3. Maka bisa kita simpulkan semuanya yaitu 4K plus 8 habis dibagi 3. Ya. Nah yang terakhir 2K kurang 9. Nah 2K kurang 9 dengan 2K plus 1 ini habis dibagi 3. Dikurang berapa menjadi minus 9? Kurang 10. Ini habis, 10 habis dibagi 3 enggak? Tidak, kalau tidak habis dibagi 3, salah satunya saja maka syarat ini tidak terpenuhi. Sehingga kita simpulkan bahwa 2K min 9 tidak habis dibagi 3. Ya. Tidak habis dibagi 3, maka ini tidak terpenuhi. Oke. Ini tidak terpenuhi, maka jawab. Oke ya. Jadi sederhana, tapi kita tidak memahami konsep pembagi 3 atau habis dibagi 3, maka kita juga nggak akan bisa menyelesaikannya itu. Jadi setiap bilangan habis di berapapun, maka bilangan itu ada kelipatan bilangan pembagi tersebut. Habis dibagi 6, maka kelipatan 6. Habis dibagi 7, kelipatan 7, dan seterusnya. Paham untuk yang ini ya? Nah, di sini ada 2K plus 1 sebagai tambahan. Nah, ini kita buat dalam bentuk umum 2K plus 1 ya. Oke, saya lanjutkan pada soal berikutnya. Ini kaitannya dengan hubungan dari pernyataan-pernyataannya ada. Kita bisa nggak menentukan P kurang Q jika pernyataan satunya diketahui? Kalau satunya saja diketahui berapa? Bisa nggak kita menentukan nilai P kurang Q-nya? Dari pernyataan 1, PQ sama dengan 8Q. Berapa P-nya? 8. Q-nya dapat nggak di sini? Q-nya dapat nggak di sini? Nggak dapat. Kalau Q-nya nggak dapat, kira-kira P kurang Q selesai nggak? Dapat diselesaikan nggak? Nggak. Maka kita nggak bisa mengerjakan hanya cukup satu pernyataan saja atau pernyataan satu saja. Jadi ini tidak akan memenuhi ya pernyataan satu cukup. Ya, ini juga tidak memenuhi. Tuh. Pernyataan 2, P plus Q sama dengan 10. P plus Q sama dengan 10, ini P dan Q-nya didapat nggak di sini? Nggak dapat kan ya?
Otomatis cukup nggak dengan dengan pernyataan 2? Nggak cukup juga, maka ini tidak mungkin kita pilih. Ini tidak akan mungkin kita pilih. Pasti kemungkinannya ini. Ya, pasti ini. Sorry. Nah, ternyata 2 juga tidak. Nah, kalau kita gabungkan, maka kita dapatkan bahwa P-nya sama dengan 8, substitusikan saja pada pernyataan kedua, maka dapat 8 ditambah Q sama dengan 10. Maka Q-nya adalah 10 kurang 8. Q-nya adalah 2. Sehingga pertanyaannya adalah P kurang Q, kita dapatkan P-nya adalah 8, dikurang 2 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya kita dapat selesaikan ini jika dua pernyataan bersama-sama cukup. Ya enggak? Iya kan? Okay. Nah, maka tidak mungkin jawaban. Gitu. Kesimpulannya begini anak-anak, kalau ada dua variabel yang ditanyakan, yang menyangkut dua variabel, maka Anda harus menyelesaikan dalam bentuk dua persamaan. Yaitu dengan eliminasi substitusi itu ya. Kalau 3 variabel, 3 persamaan yang akan muncul. Oke ya? Kita lanjut pada soal berikutnya. Nih. Pada perbandingan lagi P dan Q. Jadi permainan bilangan semua sebenarnya ini. N adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Berapa nilai N yang terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5? Berapa nilainya? N bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Berapa? N-nya 20. N-nya berapa? N-nya 20. N-nya 20. Oke, 20 ya. 20 habis dibagi 2 enggak? N buat ini, Pi. Kalau totalnya berarti 30. 30. Jadi totalnya 30. Maksud total 30 gimana maksudnya? Habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 5, bukan atau ya, 2, 3-3-nya. Maka nilai yang terkecilnya berapa? 20 atau 30? 30. 30 ya, karena untuk mendapatkan ini faktornya seberapa faktor. Untuk mendapatkan N itu kita ngalihkan saja faktor-faktor yang ada, berarti 2 kali 3 kali 5, maka ketemunya adalah 30. Nah, ternyata di sini 30 adalah nilai Q. Nah, kalau N-nya 30 kan tinggal kita substitusikan saja pada nilai P. 2N dikurang 10. 10 kurang 10. Hasilnya adalah 50. Bandingkan Q-nya ini 30 ya sebagai N dan P-nya ini adalah 50. Sekarang kita bandingkan mana yang besar, mana yang kecil atau sama. Mana yang tepat pilihannya? Pilihannya adalah A, yaitu P lebih besar dari Q karena kita dapatkan 50 lebih besar dari 30. Itu akibatnya. Oke ya? Jadi kita tahu konsep dulu bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Tinggal kita kalikan saja faktor-faktor 2, 3, 5 itu, maka itulah ketemunya. Paham? Oke? Ya, terlanjut. Nah, ini soal ini yang diberikan sebagai gambaran Anda saja. Ini nanti ketemunya ini kita menggunakan rumus ini. Tapi saya tidak akan menjelaskan karena ini masuknya kepada post-test nanti. Nah, ini A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Ini kan ketemunya adalah A kurang B. Anda pakai ini bisa A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Ya, silakan. A dan B-nya pangkat 3-nya itu ya. Nanti Anda kerjakan pada soal post-test. Ini juga soal post-test permainan bilangan. Nah, ini sekarang yang ini. Nah, ini adalah pola-pola bilangannya. Ini pola bilangannya. Tinggal tentukan X-nya. Berapa X-nya? Ada 8. Kita ada 8. 12. Ada 10, 5, 7, 14. Ada 6, 3,
16 silakan Anda buat pola pada 2 baris yang di atas dulu. Maka kita dapat pola secara umum baru kita masukkan pada baris ketiga. Silakan untuk mendapatkan 12 sebagai jawabannya. Untuk mendapatkan 12 kita apakan? Dibagi terus dikali. Dibagi terus dikali. Oke, kita dapatkan 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian ke sini kita kalikan. Prosesnya kita kalikan. 4 kali 3 sama dengan 10 dibagi 5, ini adalah 2. 2 ke sini kita kalikan. 2 kali 7, maka hasilnya adalah 14. Oke, benar. Nah, ini juga sama berarti 6 bagi 3 adalah 2. 2 ke sini dikalikan, maka hasilnya adalah 32. Oke, maka jawabannya adalah 32. Nah, itu kan sederhana. Jadi permainan bilangin nggak punya pola, rumus, triknya bagaimana, nggak punya. Kita sering melihat saja atau berlatih untuk Nah, berikutnya masih pola bilangan juga. Berapakah Y-nya yang ada? Berapa Y-nya? B bukan B. Ya, jawabannya adalah B. Ya. Nah, dari mana B? Kita uraikan. Mendapatkan nilai 6 dari 22, 14. Jadi kalau kita jumlahkan, kalau kita kurang nggak bisa dapat, kita kalikan juga. Kita udah 22 tambah 14. 22 tambah 14 adalah 36. Tujuan kita adalah 6. Oh, satu-satunya kita akarkan. Nah, sama juga dengan 36 ditambah 28. Hasilnya 64. Tujuan kita adalah 8, maka diakarkan. Akibatnya dengan cara yang sama, kita sudah punya pola, langsung saja. 81 tambah 40. 81 tambah 40, ini akar 121. 11, ini jawabannya, maka B jawabannya. Ya. Jadi kita bentuk jumlah, akar jumlah ya. Oke, yang terakhir. Terakhir nih. Berapa nilai segitiga itu? Iya, Bukan warnanya hampir sama tuh, Ri. Oh, beda ya. Itu ketua MGP-nya siapa, Tri? Pak Sodri. Ya, Pak Sodri nggak ngomong-ngomong ke Api. Tapi apa nggak ada di grup? Yang A bukan B. Yang 50 ke atas mau udah lah. Gak ada minat lagi. Berapa nilainya, Nana? Yang A bukan B. Ya, yang 50. Oke, kita coba. Formasinya apa yang kamu tunjukkan untuk dapat nilai 37? 26 kurang 21. 42 dikurang hasil dari 26 kurang jadi 21. kalau bisa disusun begini, 42 dikurang dari 26 kurang 21. Begitu ya maksudnya ya operasionalnya? Iya, P. Nah, berarti 42 dikurang
5 sama dengan 37. Sehingga di sini adalah 34 dikurangi 37 kurang 53. Maka ketemunya 34 dikurangi negatif 16. Ya, sudah dapatnya 34 tambah 16 sama dengan, iya benar. Nah, pola-pola begini kan nggak bisa kita paksakan daya pikir si A dengan daya pikir si B, tapi seringnya kan komunikasi seperti itu. Jadi ini salah satu contohnya untuk membuat pola bilangan sendiri. Ya. Tetapi pola bilangan itu kan tidak bergeser pada ada operasi jumlah, ada operasi kurang, ada kali, ada bagi, ada akar, ada pangkat dan seterusnya. Itulah permainannya. Ya. Kalau angka-angka besar di sini nggak mungkinlah dia perpangkatan. Dan kalau kita lihat jadi akar, ya karena nilainya harus besar semua karena ada 37 di situ. Oh, berarti kita memanfaatkan jumlah dan kurang, jumlah dan kurang. Cara berpikir seperti itu juga harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Kayak tadi kan 22 dengan 24, 22 dengan berapa? 14. Itu kalau kita jumlahkan 36, atau kita kalikan nggak mungkin menghasilkan 6. Bagaimana caranya nggak ketemu. Kita kurangi juga nggak bisa 6 kita. Nah, Anda langsung connect, tidak lama berpikir, waktu yang digunakan hanya 1,5 menit, maka masuklah kepada polanya itu. Hal seperti itu kan nggak bisa dadakan, artinya sering kita lakukan dengan pola-pola bilangan seperti ini. Ini kan sebenarnya bermain pada deret sembarang deret, yang lebih kepada disebut pola bilangan. Kalau deret yang bisa kita lakukan adalah geometri dan aritmatika, dan deret geometri tahingga. Nah itu biasanya kalau deret geometri tahingga nggak masuk pada pola bilangan. Dia khusus bicara tentang deret pada materi matematikanya, pada soal matematikanya, pada tes kemampuan akademiknya, TPA-nya. Oke, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Di antaranya itulah mengenai pengetahuan kuantitatif. Nanti Anda bisa berlatih pada coba buka soal-soal yang lain. Dan saya mendapat soal-soal juga dari soal-soal yang tidak Api buat. Ada bukunya memang di Wangsit, tapi Api mengejuplik dari soal-soal yang di Google. Ya, karena nggak jauh beda lah dengan soal yang di Wangsit. Oke, nah sekarang Api berharap kalian mengerjakan ada sekitar 11 soal, 1,5 menit, berarti diprediksi 1,5 menit kali 11 soal ada sekitar berapa waktunya ya? 1,5 kali 11 berapa? Ada berapa menit itu? 1,5 11? Sekitar 17-an ya? 17 lah, 17 menit. Nah sekarang pukul 15.30. Saya kasih waktu sekitar, atau ingin ada yang tanyakan sebelum Api kasihkan nanti link Google Form-nya, tapi diisi jangan keluar dari jam pelajaran ini sampai jam 4. Saya kasih waktu 5 menit kalau ada yang ditanyakan. Saya mau nanya tadi yang awal-awal slide berapa tadi tuh ya, yang hari-hari itu. Ini hari ya? Harus yang hari. Ini? Nah, kan itu dapat apa KPK-nya 12. Nah, itu cara ngitungnya gimana? Cara menghitung KPK-nya? Iya. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil diambil dari bilangan-bilangan yang faktor-faktornya berpangkat terbesar. 4, 6, 12. 4, 6, 12 itu faktornya dari 2, pangkatnya adalah 2. Tidak ada lagi pangkat 2. Yang lebih besar daripada pangkat 2 ada nggak di sini? Ada, Pi. Tidak, hanya diwakili ini berarti. Kemudian 3. 3 pangkat 1. Ada nggak yang lebih dari 3 pangkat 1? Nggak. Yang ada hanya 3 pangkat 1 kan? Ya, Pi. Maka kita dapatkan kali 3 pangkat 1. Itu saja. Bagaimana 4? 4 kan nggak ada 3. Tetapi dia merupakan kelipatan dari 12. 4 kelipatan atau 12 kelipatan 4 nggak? Iya kan? Iya. 12 kelipatan 6 bukan? Iya, Pi. 12 kelipatan 12 ya? Udah pasti kan? Iya, Pi. Nah, itulah kelipatan terkecil. Kecil dari ini tidak ada bilangan 12 yang lebih kecil dari ini, tapi ya, misalkan apa? 8
Coba. 8 terus 25 dan 9. 18. Coba, berapa kelipatan terkecilnya? 8, 2 pangkat berapa? 3. 25, 5 pangkat berapa? 2. 18, 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 kan ya? Iya. Mana KPK-nya? 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 3 pangkat 2. Inilah KPK. Oke. Anak sekalian, kita lanjutkan. Api sudah memberikan link Google Form di grup, coba bisa dibuka grup Saintek 1 ya, Saintek 1 kalian. Sudah bisa kebaca belum di situ? Sudah terbaca belum di situ? Sudah, Pi. Sudah bisa dibuka. Sudah dibuka, Pi. Sudah, Pi. Nah ya. Oke. Nah, itu silakan Anda kerjakan, ada 11 soal dan sisa waktu sampai jam 4. Ya. Maka API anggap untuk bilangan selesai. API akan menganalisa hasil dari post test ini. Kerjakan sungguh-sungguh, jangan tidak jujur, harus jujur. Kalau memang tidak bisa dijawab, jangan dijawab. Ya. Jadi biar API paham. Anda paham. Tetap di kelas ini, jangan keluar dulu karena waktunya masih ada untuk menyelesaikan. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Waktunya sampai pukul 4 ya. Nah, ini yang tadi yang API sampaikan, API bagikan ke grup.